Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Mansuruddin dalam pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMK. Materi pada semester genap kali ini kita akan masuk atau kita akan mempelajari materi teks negosiasi. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Demikian, silakan bagi yang memiliki materi dalam bentuk teks yang tercetak bisa dibuka. Namun bagi yang belum atau bagi yang tidak memiliki teks secara tercetaknya atau bukunya, kalian bisa mengamati video ini dengan seksama. Baiklah, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan teks negosiasi. Saya kira kita semua pernah melakukan hal ini atau melakukan negosiasi, ya, terutama bagi kalian yang memang mungkin pernah berbelanja di pasar tradisional, di mana di sana ada interaksi antara pembeli dan penjual, di mana di sana pasti ada interaksi pembeli dan penjual itu interaksinya berbentuk penawaran atau tawar menawar. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Ini pengertian ini saya ambil dari buku paket Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik. Ya, ada di halaman 134. Nah, dari pengertian ini akan kita dapati beberapa turunannya. Kita lihat turunan yang pertama, bahwa negosiasi itu bertujuan untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Ingat ya di situ ya, menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Di dalam teks negosiasi ini berisi pengungkapan pendapat-pendapat yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan. Nah, nanti dalam teks negosiasi pasti ada ungkapan-ungkapan dari beberapa pendapat-pendapat antara pihak satu dengan pihak yang lain, di mana pendapatnya itu pasti berbeda. Nah, kemudian teks negosiasi juga sering dilakukan
atau digunakan dalam aktivitas sehari-hari kita. Contohnya aktivitas atau kegiatan jual beli di pasar tradisional atau di warung tradisional, bukan di mall ya. Di mall atau di di swalayan begitu. Kalian menawar barang begitu ya, lucu gitu ya. Ya, karena di sana sudah harganya sudah tertera dan sudah pasti itu harganya sekian gitu ya. Kemudian ada juga apabila kita melakukan suatu musyawarah, ini pasti ada juga negosiasi atau rapat, ya, atau rapat yang harus menghasilkan satu keputusan tertentu. Ya, bisa kita lihat kalau rapat-rapat di mungkin rapat OSIS gitu ya, atau pemilihan OSIS pasti ada negosiasi. Kemudian kalau dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi mungkin di antar anggota DPR gitu ya, baik DPRD di daerah, di kabupaten, di provinsi maupun di pusat, itu pasti ada proses negosiasi untuk merancang atau merumuskan atau menetapkan suatu undang-undang, suatu peraturan. Nah, atau skala yang lebih luas, skala yang lebih tinggi lagi, antar negara satu dengan negara yang lain, itu pasti ada negosiasi entah perdagangan, entah kerjasama di bidang militer, di bidang perekonomian, di bidang kebudayaan gitu ya. Pasti ada proses negosiasi. Bahkan terutama biasanya negosiasi yang sering gitu dilakukan adalah untuk bidang perekonomian dan pertahanan, terutama wilayah gitu ya. Nah, dari beberapa penjelasan itu dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pengertian dari teks negosiasi adalah teks yang menyajikan jalan tengah dari sejumlah perbedaan pendapat yang ada. Jadi negosiasi itu suatu kesepakatan, yang disajikan adalah kesepakatan dari perbedaan pendapat. Nah, itu tadi pengertian dan ilustrasi terkait dengan negosiasi. Berikutnya Berikutnya akan kita lihat bahwa dalam teks negosiasi itu banyak jenisnya ya. Ada jenis-jenis teks negosiasi. Jenis yang pertama adalah berdasarkan situasinya. Jadi negosiasi yang berdasarkan situasi. Yang pertama ada negosiasi formal. Artinya negosiasi formal ini adalah negosiasi yang berada atau yang terjadi dalam situasi formal. Biasanya memiliki ciri-ciri adanya suatu perjanjian hitam di atas putih yang sah secara hukum yang berlaku. Maka apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu kesepakatan itu bisa diperkarakan ke ranah hukum. Contoh adanya negosiasi atau perjanjian antar dua perusahaan. Ya. Kemudian ada negosiasi non formal atau negosiasi informal. Nah, ini negosiasi yang seperti ini sering kita jumpai kapan saja dan dimanapun juga gitu ya, dan dengan siapa saja. Contoh negosiasi antara pedagang dan pembeli di warung tradisional, di pasar tradisional gitu. Nah, kalau negosiasi non formal atau informal ini tidak memerlukan sebuah perjanjian yang secara khusus yang dapat melibatkan hukum gitu ya, itu negosiasi non formal. Kemudian ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiatornya. Jadi negosiasi yang berdasarkan jumlah negosiator. Jadi pihak yang bernegosiasi. Nah, yang pertama ada negosiasi dengan pihak penengah. Artinya ada dua orang atau dua pihak yang bernegosiasi, kemudian ada pihak yang menjadi
penengah. Nah, pihak penengah ini biasanya adalah pihak yang dapat memberikan keputusan akhir di dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Contohnya, kalau kita lihat sidang di pengadilan, itu ada hakim, ada terdakwa atau tersangka, terdakwa ya, kemudian ada pengacaranya gitu ya, dan ada penuntutnya, itu pasti ada yang menengahi. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa negosiasi dengan jumlah negosiator, yang pertama ada ada dua pihak yang menjadi negosiator dan ada pihak penengahnya. Nah, ada pula negosiasi itu yang tanpa penengah. Artinya negosiasi ini dilakukan oleh dua orang negosiator, bahkan mungkin lebih, jadi ada dua pihak atau lebih, tapi tidak ada penengahnya. Nah, keputusannya bagaimana? Nah, keputusan itu tergantung dari pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Ya, seperti contoh ya, kalau kita lihat di sekolah gitu ya, di sekolah itu ada negosiasi antar perwakilan OSIS dengan pihak sponsor untuk suatu kegiatan. Nah, itu jenis-jenis teks negosiasi. Yang kedua itu ya. Jadi yang pertama ada berdasarkan situasi, berdasarkan jumlah negosiator, dan yang ketiga ya, negosiasi itu berdasarkan untung rugi. Jadi jenis negosiasi yang ketiga itu berdasarkan untung ruginya. Yang pertama itu ada negosiasi kolaborasi atau win-win ya. Jadi artinya para negosiator ini berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dan menggabungkan semua kepentingan masing-masing pihak. Jadi kepentingannya diakomodir oleh semuanya ya, ditambung. Dan kemudian ada negosiasi dominasi, win-lose. Nah, dalam negosiasi ini, negosiator itu akan mendapatkan keuntungan dari suatu keputusan yang dicapai, sementara pihak lawan tidak akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Yang ketiga, negosiasi akomodasi, lose win. Dalam negosiasi ini, negosiator itu mendapat keuntungan sangat kecil, bahkan juga sampai mengalami suatu kerugian. Sedangkan di pihak lain itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bahkan juga memperoleh keuntungan sampai 100%. Dan yang terakhir, jenis negosiasi berdasarkan untung rugi adalah negosiasi menghindari konflik. Dalam terjadinya negosiasi ini, kedua belah pihak itu menghindari konflik yang muncul. Akibatnya bisa jadi tidak akan terjadi suatu kesepakatan. Ya, itu penjelasan terkait dengan jenis-jenis negosiasi. Berikutnya kita akan masuk ke ciri-ciri negosiasi. Ciri-ciri negosiasi yang pertama, teks negosiasi itu umumnya berupa dialog ya, karena ada dua pihak atau tiga atau lebih gitu ya yang berbeda pendapat, pasti ada bentuk dialognya. Nah, jadi teks negosiasi itu umumnya berupa dialog bentuknya. Kemudian memuat partisipan. Partisipan itu artinya ada pihak-pihak yang menyampaikan pengajuan, juga ada pihak yang menawar. Jadi ada dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat. Yang ketiga, pada beberapa negosiasi di dalam memecahkan masalah atau suatu konflik
atau pertikaian, terdapat pihak ketiga atau partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau juga pemandu. Nah, seperti tadi ya yang dijelaskan di jenis-jenis negosiasi. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu adanya suatu perbedaan kepentingan. Adanya suatu perselisihan dari masing-masing kepentingan. Ya pasti ya, karena tidak mungkin adanya negosiasi kalau tidak ada perbedaan kepentingan. Semua kepentingannya sama, itu pasti tidak akan ada negosiasi, karena sudah sama buat apa gitu dinegosiasikan ya. Jadi pasti negosiasi itu ada perbedaan dari beberapa pihak. Kemudian memuat pengajuan serta penawaran. Nah, jadi ada pengajuan dan penawaran dalam negosiasi itu. Yang terakhir adalah kesepakatan. Jadi ciri teks negosiasi yang terakhir itu berisi kesepakatan atau hasil dari negosiasi yang dilakukan. Berikutnya adalah unsur-unsur pembangun dalam teks negosiasi. Unsur pembangun dalam teks negosiasi yang pertama adanya partisipan. Partisipan ini biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan serta pihak yang menawar. Berikutnya, pada beberapa negosiasi dalam memecahkan pertikaian atau masalah atau konflik, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai penengah, perantara, atau juga pemandu. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, adanya pengajuan dan penawaran, adanya kesepakatan dari hasil negosiasi, serta apabila tidak terjadi kesepakatan, maka hal itu tidak terjadi negosiasi. Ya, berikutnya itu struktur dari negosiasi. Apa strukturnya? Coba kita lihat. Yang pertama, struktur negosiasi itu adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan bagian dari suatu struktur teks negosiasi yang berada di awal ya. Berada di awal atau struktur yang pertama kali akan muncul atau akan kita lihat. Bagian ini adalah biasanya berupa kalimat pembuka. Dan fungsinya itu untuk memulai negosiasi, seperti salam, kemudian mengenalkan latar, kondisi, masalah gitu ya. Nah, itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya permintaan atau pengajuan. Bagian ini merupakan bagian yang berisi suatu permintaan atau pengajuan keingintahuan seseorang terhadap jasa ataupun barang. Jadi ini biasanya menanyakan gitu ya. Ada yang menanyakan apakah punya barang apa gitu. Apakah punya sepatu merek A gitu dengan ukuran sekian. Nanti dijawab. Nah, ini modelnya adalah permintaan atau pengajuan. Kemudian adanya penawaran. Penawaran ini adalah bagian puncak dari negosiasi. Karena apa? Karena di proses penawaran ini adanya proses tawar-menawar antara, kalau dalam jual beli itu ada pembeli dan penjual, ada proses penawarnya. Ada proses tawar-menawar. Kemudian adanya persetujuan. Nah, di bagian ini merupakan suatu keputusan antara kedua belah pihak di dalam suatu penawaran yang diberikan. Artinya sudah terjadi kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda tadi. Dan yang
berikutnya adalah pembelian. Ya, kalau sudah disepakati, kalau dalam proses jual beli kan sudah. Oke, harganya sepatu A dengan ukuran 40, harganya 1 juta. Oke, saya sepakat harganya 1 juta. Kemudian dibeli. Nah, ini setuju atau tidaknya dari pembeli ya. Pembeli ini mau menerima atau menyetujui penawaran tersebut, iya atau tidaknya. Kemudian langsung dibeli. Nah, dalam struktur teks negosiasi ini di pembelian akan terlihat di bagian struktur. Dan yang terakhir adanya bagian penutup. Bagian penutup ini berisi kalimat penutup. Biasanya kalimat penutup bisa berupa salam penutup ya dari pembeli atau dari pembeli maupun penjual, dan juga bisa jadi juga dari penulisnya. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks negosiasi yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang santun serta tidak menekan. Artinya bahasa yang digunakan itu bukan bahasa yang kasar ya. Kalau menawar barang kan nggak mungkin. Ini berapa harganya sepatu? 1 juta. Mahal sekali. Saya nggak mau. Nggak mungkin seperti itu ya. Tapi ditawar. Oh, harganya 1 juta ya. Bagaimana kalau saya tawar menjadi 900.000 semuanya? Nah, itu kan bahasanya yang santun. Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Artinya kalimat yang memengaruhi orang lain. Jadi kalimat yang dapat memengaruhi orang lain agar setuju dengan apa yang kita inginkan. Dan terakhir menggunakan kalimat argumentasi. Artinya kalimat argumentasi ini adalah kalimat yang disertai dengan pendapat, dengan alasan yang kuat. Ini harga sepatunya hanya 1 juta, terlalu mahal. Padahal harga sepatu seperti ini biasanya di bawah 900.000, Pak. Gitu kan? Itu bisa ada pendapatnya, gitu ya. Dan terakhir yang bisa kita lihat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan supaya negosiasi berjalan lancar. Yang pertama, mengajak membuat kesepakatan. Ya, namanya negosiasi berarti kita harus mengajak untuk membuat suatu kesepakatan, bukan untuk berdebat gitu. Bukan untuk berdebat, saling mempertahankan pendapat, bukan. Harus mencari suatu kesepakatan. Kemudian memberikan alasan kenapa harus ada kesepakatan. Ini artinya argumen harus jelas, harus masuk akal gitu ya. Harus meyakinkan. Boleh nggak membandingkan beberapa pilihan? Boleh. Kalau kita mau membeli barang, kita boleh membandingkan dengan beberapa pilihan. Seumpamanya di toko A sekian, di toko B sekian harganya, di sini sekian harganya. Atau jenis seperti ini harganya sekian, jenis seperti ini harganya sekian. Kemudian dapat memperjelas juga menguji pandangan yang dikemukakan. Artinya alasan kita harus dapat diuji gitu ya, dan jelas kebenarannya, diuji kebenarannya dan jelas apa yang kita ungkapkan gitu ya. Kemudian mengevaluasi kekuatan serta komitmen bersama. Artinya dalam suatu negosiasi, kalau dalam musyawarah itu yang paling penting adalah komitmen bersama untuk menjalankan kesepakatan itu, untuk melaksanakan kesepakatan itu. Yang terakhir, menetapkan dan juga menegaskan kembali tujuan dari negosiasi. Tujuan negosiasi itu apa? Mencapai kesepakatan bersama. Baiklah, demikian materi tentang teks negosiasi. Untuk lebih jelas dan lebih mendalamnya, silahkan kalian bisa mempelajari lagi dari buku-buku literatur yang ada. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.